Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya, kita membahas tentang toolbar di Word. Kali ini kita akan membahas tentang insert. Mari kita bahas mulai dari yang paling kiri, yaitu berhubungan dengan pick atau halaman. Nah, yang pertama yaitu cover pick atau halaman cover. Nah, di sini kita bisa menyisipkan cover atau membuat cover dengan template yang sudah disediakan oleh MS Word. Nah, kita klik saja di sini cover pick. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kita bisa memilih salah satu. Nah, misalnya saja saya pilih ini. Pada cover ini sebetulnya semua teks itu cuma template atau cuma contoh, berarti bisa diubah. Tergantung kita akan membuat laporan tentang apa. Nah, inilah covernya. Pada teks di sini tertulis dokumen title, yaitu judul dokumen. Kita bisa menuliskan misalnya aja proposal. Pada pengoperasian cover pick ini, teks juga bisa kita operasikan, baik itu diperbesar, diperkecil, ataupun tebal dan sebagainya. Misalnya ini saya pertebal, hurufnya saya perbesar jadi 48 misalnya. Kemudian dokumen title, yaitu subtitlenya proposal permohonan dana misalnya. Pengoperasian teks di sini juga sama seperti penulisan lainnya, bisa dioperasikan dengan memperbesar, memperkecil, ataupun merubah bentuk huruf. Bentuk hurufnya misalnya dirubah menjadi ini juga bisa. Di sini tertulis date atau tanggal. Sebetulnya kita bisa memilih tanggal yang kita inginkan. Nah, dengan mengklik dialog box yang berada di sebelah kanannya, kita tuliskan misalnya tanggal hari ini. Nah, seperti ini. Namun ini juga bisa diganti secara total. Dalam artian kita akan menghapus untuk mengganti dengan yang lain. Sebuah tulisan juga bisa. Bawahnya bisa ditulis sebuah perusahaan atau sebuah instansi, juga bisa ditulis sebuah alamat. Nah, misalnya jalan, RT, RW, dan sebagainya. Kalau yang tidak dibutuhkan itu juga bisa dihapus dengan menekan delete. Nah, inilah covernya. Nah, di sini kita juga bisa menambah teks pada cover tersebut, misalnya informasi yang kita berikan kurang. Untuk menambah teks pada sebuah cover yang kita buat dengan cover pick, insert cover pick ini, di sini ada beberapa alternatif. Nah, di sini saya mempergunakan text box semua. Alternatif pertama sama dengan mempergunakan text box ini. Text box ya. Kita klik saja text box-nya. Terus kita pilih draw text box ataupun pilih salah satu dari ini. Sebetulnya sama saja. Misalnya aja saya pilih sampel ini. Kalau memilih sampel berarti sudah ada contoh tulisan ya. Saya hapus dulu. Tapi seandainya kita memilih draw text, berarti kita menggambar sendiri posisi kotaknya. Kita pilih draw text, berarti kita menggambar sendiri. Di sini pemformatan tulisan atau teks juga sama pada penulisan-penulisan yang lain, tinggal kita tulis saja. Sebagai contoh ini, pengoperasiannya juga bisa disesuaikan, baik bentuk huruf maupun ukurannya. Untuk merubah huruf besar, seandainya kita kelupaan memakai huruf kecil seperti ini, kita bisa mengeblok terlebih dahulu.
Di sini kita pilih upper. Nah, itu untuk menghindari kita menulis ulang. Pada text box ini ada kotaknya. Untuk menghilangkan kotaknya, klik saja seperti ini. Kemudian pada format ini kita pilih line, ini shape line, kita pilih no outline. No outline berarti tidak bergaris. Warna pada cover ini warna-warnanya kita juga bisa merubahnya. Nah, saya contohkan ini. Nah, namun pada cover pic, pembuatan setiap gambar seperti ini sudah di grup, ya. Sudah di grup berarti sudah dijadikan satu. Yang tadinya sebetulnya ini bukan sebuah kesatuan, tapi sendiri-sendiri. Nah, akan saya coba misalnya mengganti warna. Ini yang aktif, ganti warna pink, begitu juga yang ini. Nah, dengan mengklik otomatis dia aktif. Nah, kita ganti warna kuning. Nah, seperti itu. Begitu juga warna-warna teksnya. Akan saya contohkan untuk cover yang lain. Nah, saya pilih new saja ini. Di sini pilih insert, pilih cover. Nah, kita pilih yang lain, cover yang lain, misalnya ini. Pada teks di sini year bukan berarti kita harus menuliskan tahun. Setiap teks kita bisa merubah apapun yang kita inginkan. Berarti dokumen title ya, tidak harus kita menuliskan judulnya di sini. Nah, begitu juga bawahnya komputer company name ini juga tidak harus berupa teks ini. Kita bebas menuliskan apa saja pada cover pic ini. Nah, begitu juga gambar. Ya, saya contohkan ini. Year-nya yang saya mau ganti dengan laporan. Nah, ini saya ganti dengan laporan. Nah, dokumen title kita ganti dengan seperti ini misalnya. Begitu juga pada yang bawah ini komputer dan company name juga bisa dengan disusun oleh. Nah, ini bisa juga ini namanya bawahnya. Tag ini menyerupai atasnya laporan, juga bawahnya laporan, tapi juga bisa diganti. Besar kecilnya huruf juga bisa disesuaikan. Kita menambah teks juga bisa. Sebagai contoh di sini area kosong bisa dikasih keterangan apapun juga. Menambah teks di samping dengan text box ini, text box ya. Seperti ini. Di sini kita tinggal menuliskan saja. Besar kecilnya huruf ini juga bisa dirubah, misalnya diperbesar. Begitu juga ketebalannya bisa dipertebal. Jika ingin setiap awal kata huruf besar, berarti kita pilih changes ya, ini di home kita pilih capital H word, berarti setiap awal kata huruf besar. Nah, seperti ini. Merubah warna bisa di sini, merah, kuning, biru, dan sebagainya. Besar kecilnya kotak bisa disesuaikan dengan menarik pada lingkaran-lingkarannya seperti ini. Di samping itu, text box-nya ini isinya juga bisa dikasih. Nah,
itu berada di menu format yang akan kita pelajari dengan detail untuk video berikutnya. Ini format, ini misalnya mau hijau muda. Nah, begitu juga gambar yang sudah tercantum di sini, itu mau kita ganti gambar sesuai keinginan kita atau gambar yang ada di komputer kita. Cara mengganti gambar salah satunya itu dengan mengklik kanan ya, terus kita pilih change picture, yaitu mengganti gambar. Nah, kita bisa mengganti gambar dari file yang ada di komputer kita dengan mengklik from file. Inilah gambar yang ada di komputer kita. Saya klik salah satu, misalnya ini, insert. Otomatis gambar tadi sudah berubah karena kita change atau mengganti. Di samping itu, dengan cara mengganti langsung, kita juga bisa menghapus terlebih dahulu. Kita tekan delete saja. Nah, di sini kita bisa menyisipkan picture. Insert picture, kita pilih gambar yang kita inginkan. Nah, misalnya ini kita insert. Nah, di sini untuk gambarnya dia berada di bawah ya, di bawah tulisan. Seandainya kita mau menggeser ini ke depan biar kelihatannya semua, nah, di sini untuk merubah atau menggeser ini ke depan tulisan gambarnya, bisa kita klik kanan, klik tab yang kanan, klik mouse sebelah kanan. Pada wrapping, ini wrapping, kita pilih in front of tag. Berarti dia di depan tag, pindah ke depan. Itu cara mengganti gambar. Begitu juga ini sama prosesnya, warnanya juga bisa dirubah menjadi yang lain, misalnya ini, nah, juga bisa, atau yang biru itu juga bisa. Itulah pengoperasian cover ya, di insert cover pic. Pada insert cover pic pilihannya begitu banyak, berarti kita bisa bebas memilih. Misalnya saya memilih ini, pada saat kita memilih yang lain seperti ini, otomatis posisi yang tadi kita sudah menuliskannya itu bergeser formatnya menyesuaikan. Nah, mungkin lebih baik jika teman-teman mau membuat cover baru, itu bukan di cover yang sudah ada, tapi membuat halaman baru seperti ini. Klik new blank document. Nah, di sini kita membuat atau menyisipkan cover baru, insert picture. Kita pilih salah satu. Nah, misalnya yang ini aja, yang tadi. Nah, ini. Prosesnya sama, pengeditan teks bisa ditulis langsung di sini dengan disorot, kemudian langsung saja timpa. Jadi tidak perlu dihapus, tapi langsung ditimpa saja bisa. Misalnya ini dokumen title, bisa kita rubah judulnya. Ini satu halaman penuh, berarti kita bisa menyorotnya. Kemudian pada home, fontnya kita kecilkan menjadi 28 misalnya. Nah, untuk mengganti teks sangat mudah, berarti tidak kita perlu membahas panjang lebar. Di sini jika kita menginginkan ada tambahan teks lagi di samping dengan textbook, kita juga bisa menyisipkan di insert ini ya. Kita pilih word art. Kita klik ini. Di word art juga tampilan contohnya banyak. Misalnya saja saya pilih yang sama-sama biru.
dia berada di halaman kedua. Seandainya kita klik kemudian kita drag seperti ini, dia sekarang berada di atas. Agar tulisannya kelihatan, misalnya warna background dari kotak tersebut kita ganti menjadi kuning, dan teksnya kita bold, kemudian kita perbesar jadi 40 misalnya. Ini begitu juga warna dari ini, seperti yang sudah saya bilang tadi, ini juga bisa dirubah, misalnya menjadi merah. Itulah pembuatan cover pada Microsoft Word dengan menggunakan template. Itu sangat mudah sekali. Untuk membuat template cover baru, kita tekan new saja. Soalnya kalau membuat di file yang sama, itu menggantikan teks yang sudah ada. Nah, di sini saya contohkan lagi, insert. Nah, ini juga lebih singkat. Teks semuanya teks bisa diatur ulang atau ditulis ulang. Soalnya template di sini cuma contoh saja. Di sini kita juga bisa menyisipkan gambar atau picture, baik dari file ataupun kita menyisipkan dari set ini. Seandainya dari set, nah, mudah sekali, klik saja, kita pilih gambar set apa yang kita inginkan, berupa tanda love misalnya. Warnanya juga bisa dirubah menjadi warna lain, atau bisa berupa degradasi seperti ini. Kita juga bisa menyisipkan gambar dari komputer. Di sini insert picture. Ini picture. Contohnya saya akan menyisipkan ini. Gambar atau picture, jika kita sulit menggesernya seperti ini, susah digeser, itu dikarenakan dia masih inline with text. Untuk merubahnya, kita klik kanan, kita pilih wrap text, kita pilih in front of text, ya, berarti di depan text. Nah, sekarang dia jadi mudah untuk kita geser. Nah, seperti itu, baik menyisipkan set maupun picture itu mudah di Word dengan mempergunakan pada penggunaan cover pick. Nah, ini yang sering terlupakan pada pembuatan cover dan pengetikan di Word, yaitu tentang pick setup. Perlu diketahui, pengaturan standar atau default dari Microsoft Word adalah kertas A4 atau yang pendek. Jika kita mau merubah atau yang kertas yang akan kita gunakan kertas yang panjang, berarti pick setupnya perlu dirubah. Nah, pengaturan pick setup pada layout ini, pilih pick setup. Nah, pilih pick setup. Margin mungkin sudah pada tahu, yaitu batas-batas penulisan. Ini margin kanan, kiri, dan seterusnya. Pada pick setup itu berada di paper. Kita klik aja paper. Pada paper ini masih memakai A4, yaitu 21 kali 29 cm. Untuk kertas yang panjang itu panjangnya 33 cm, berarti pada hik kita ganti menjadi 33 cm seperti ini. Kalau lebarnya mau pakai 21 juga bisa, tapi lebih tepatnya adalah 21,5, 21,5. Nah, seperti ini kita oke. Sekarang sudah memakai kertas yang panjang. Sebaiknya jangan memakai legal, karena legal itu 35 cm, berarti nanti kelebihan
2 cm dari kertas yang panjang itu. Itulah pembahasan mengenai cover pick di menu insert. Untuk memperlancar bisa berlatih sendiri dengan membuka file-file kosong, new file seperti ini. Nah, kita berlatih saja dengan menyisipkan berbagai macam cover pick ya. Kita mencoba merubah satu persatu, nah, nantinya otomatis akan mahir dengan sendirinya. Sekarang kita menuju ke blank pick dan pick break. Blank pick itu dimaksudkan untuk menambah lembar kerja kosong. Penggunaannya misalnya kita sudah menuliskan daftar isi, nah kita mau menuju ke penulisan bab 1. Disinilah kita mempergunakan blank pick. Ya, kita blank pick, otomatis dia langsung menuju ke lembar kerja kosong. Nah, saya undo terlebih dahulu. Kebanyakan masih banyak yang mempergunakan enter kayak gini sampai habis, sampai meloncat, dan ini salah dan tidak efektif. Nah, sebagai contoh kenapa bisa salah, misalnya di sini saya tuliskan ini bab 1 dengan menekan enter gitu. Nah, jika di atasnya ada penambahan baris semacam ini, ada habis B sampai C, maka dia ikut turun bab 1-nya. Nah, ini dia ikut turun, tambah lagi dia ikut turun. Begitu juga jika ada pengurangan baris di atasnya, ini bab 1, ini saya hapus 1 baris karena tidak terpakai misalnya, dia ikut naik ke halaman ini. Itulah jika kita mempergunakan enter sampai banyak pada saat kita mau ke halaman baru. Saya undo lagi di sini. Sekarang kita bedakan jika kita mempergunakan blank pick, yaitu halaman kosong. Nah, ini jika kita menuliskan bab 1 di sini, karena dia memaksa pindah halaman, atau halaman baru, maka dia selalu berada di atas. Kalau atasnya atau sebelumnya kita operasikan, misalnya kita menghapus ini, dia tetap berada di atas. Atau mungkin kita mau menambah barisnya, dia tetap berada di atas, tidak terpengaruh. Itulah penggunaan blank pick. Ini juga menyerupai dengan mempergunakan pick break. Ya. Cuma kalau blank pick dia menambahkan halaman kosong, kalau pick break itu tidak, dia cuma memaksa pindah halaman. Pemanfaatannya juga hampir sama. Ini pick break. Nah, pick break itu juga sama, hampir sama dengan blank pick. Misalnya ini tujuan pakai PKP, ini tanggung, berarti akan saya masukkan sekaligus ke halaman berikutnya. Di sini kita bisa mempergunakan ini juga dengan jangan enter ya. Salah satunya kita bisa mempergunakan pick break. Nah, berarti dia memaksa pindah halaman ke halaman berikutnya. Pemakaian blank pick dan pick break itu sama. Misalnya di sini saya mau membuat bab baru, jadi kita juga bisa mempergunakan pick break di sini. Nah, pick break kita langsung meloncat ke halaman baru, misalnya bab berikutnya. Begitu untuk pick break ya. Untuk pick break
Di samping dengan menekan pada menunya Big Break, kita juga bisa menekan Ctrl Enter ini. Jadi Ctrl terus Enter itu untuk Big Break. Big Break kita menekan Ctrl Enter, berarti pada saat posisi kursor di sini kita yakin sudah selesai dan kita mau menuju ke halaman berikutnya, itu bukan enter gitu, bukan, tapi kita langsung tekan Ctrl Enter. Nah, Ctrl Enter, dia menuju ke halaman berikutnya, dan ini selalu berada di top seandainya ada penyisipan maupun penghapusan di halaman ini. Itulah submenu pick pada toolbox. Untuk menu-menu berikutnya akan kita bahas di video berikutnya. Untuk video kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.